Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga malam ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali kajian malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah, bagi yang berhaji alhamdulillah sudah selesai dan sudah pada sebagian pulang ke tanah air masing-masing. Bagi kita yang tidak berhaji, kita menunaikan ibadah korban. Maka korban itu tidak hanya berhenti selesai tanggal tasyrik, tanggal 10 sampai tasyrik, tetapi makna nilai korban harus diinternalisasikan sesudah Idul Adha. Karena itu malam ini saya mengajak jamaah sekalian untuk mengkaji materi tentang internalisasi makna korban pasca Idul Adha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh ajaran Islam itu memerlukan internalisasi nilai, internalisasi makna. Misalnya, orang yang sudah bersyahadat harus memelihara iman berlandaskan surat Al-Ikhlas. Kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketauhidannya harus mengamalkan ajaran yang tercantum dalam surat Al-Ikhlas. Maka kalau sudah syahadat ya jangan syirik. Tidak boleh sudah syahadat sergap syirik, itu nggak bisa, rusak syahadatnya. Sesudah syahadat ya memelihara iman agar tidak rusak. Yang kedua, sesudah sholat 5 waktu ya harus diinternalisasikan sebagaimana petunjuk Allah dalam surat Al-Ankabut 45. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar sesudah sholat. Karena itu internalisasi nilai ini penting, sehingga antara ritual dengan spiritual itu nyambung. Kalau orang sudah zakat harus berikhtiar membebaskan diri dari pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Rambu-rambu pendusta agama harus dihindari, diwaspadai. Jangan sampai sesudah zakat cuman zakat saja, terus tidak peduli dengan kesulitan fakir miskin, anak yatim, orang yang lagi kena bencana. Ini tidak boleh. Jadi harus ada internalisasi. Karena selain zakat ada sedekah, ada infak.
kalau sudah selesai puasa, ya menginternalisasikan ketakwaan itu mewarnai 11 bulan sampai Allah mempertemukan kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Sama ketika sudah selesai korban, makna dan nilai korban harus mewarnai perilaku orang yang berkorban sampai Allah mempertemukan bulan Zulhijjah 1448 Hijriah. Apalagi sesudah haji, maka PR yang paling harus diperjuangkan itu bagaimana memelihara kemakruhan haji itu. Dan ini semuanya proses internalisasi makna atau nilai. Maka nilai-nilai yang terkandung di dalam semua syariat Islam ini perlu diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari agar mampu membentuk karakter individu dan masyarakat menjadi baik, sebaik syariat ajaran yang dilaksanakan. Nah, sekarang apa? Atau bagaimana sih internalisasi makna korban pasca Idul Adha itu? Bapak Ibu, internalisasi itu proses penanaman nilai ke dalam diri seseorang sehingga menjadi bagian dari pola pikir dan perilaku sehari-hari. Jadi ucapan, tindakan, pikiran, ya, itu mencerminkan nilai ibadah yang dikerjakan. Itulah yang disebut internalisasi. Hampir sama dengan definisi akhlak menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali mengemukakan akhlak itu sifat yang tertanam di dalam jiwa. Nah, bersatunya sifat dengan jiwa itu menimbulkan akhlak. Maka kalau sifat yang tertanam itu sifat baik, lahirlah akhlakul karimah. Kalau sifat yang tertanam dalam jiwa itu sifat yang jelek, maka lahirlah akhlakus sayyi'ah. Karena itu benihnya akhlak itu sifat. Nah, karena itu kalau sifatnya baik, tertanam dalam jiwa, maka melahirkan akhlakul karimah. Nah, itulah internalisasi nilai. Sama dengan ini. Lantas apa makna atau nilai korban seharusnya tidak berhenti setelah Idul Adha, tapi terus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Pertama dan utama adalah internalisasi nilai keikhlasan. Ikhlas ini mampu menjaga ketulusan ketika ibadah. Kemudian berkembang seluruh aktivitas hidupnya itu harus tulus. Mulai dari ikhlas beribadah, ikhlas bekerja, ikhlas membantu orang, ikhlas menerima ketentuan Allah. Dikasih rezeki berapapun, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Tapi ada kalanya dikasih rezeki malah tanya, "Loh kok mek titik? Apa ya cukup?" Jika ingayal aja gitu. "Apa ya cukup? Mek titik." Nah, jadi itu namanya orang yang tidak syukur dan tidak qanaah. Allah memberi, Allah itu khairur razikin, Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Dan rezeki yang dibagikan Allah kepada hambanya itu tidak ada yang salah, Pak. Nggak ada yang salah alamat, nggak ada. Cuman Ayu Ting Ting aja yang kesasar karena dikasih alamat palsu itu. Jadi Allah itu dalam berbagi rezeki